Anwa'u bina'il asma, macam-macam mabninya isim-isim. Bina itu apa? Yang tidak berubah akhirnya. Lawannya bina itu apa? I'rab. Ya. Bina itu harokatnya. Adapun isimnya namanya apa? Mabni yang tetap akhirnya. Kalimatnya isim atau fi'il itu namanya mabni. Isimnya atau fi'ilnya namanya mabni. Tapi kalau harokatnya, tandanya itu namanya bina. Ya. Anwa'ul bina'i arba'atun. Macam-macam bina ada 4. Wahya dan dia adalah mabniun 'alal dhammi, mabni di atas dhammah. Mabniun 'alal fathi, mabni di atas fathah. Mabniun 'alal kasri, mabni di atas kasrah. Mabniun 'alas sukun. Nah, contohnya haitsu qattun nahnu, anta al-an aina, anti haula'i hadhihi, antum ana idza. Ya. Dilihat akhir dari kalimat haitsu yang mabni di atas dhammah, qattun mabni di atas dhammah, nahnu di atas dhammah, anta fathah, al-ana aina fathah, anti haula'i hadhihi kasrah, antum sukun, ana sukun walaupun itu tidak ditulis. Yang dilihat huruf akhir yaitu alif, bukan nunnya, tapi alif. Alif itu tidak diharakati. Kalau tidak menerima harakat maka maknanya apa? Sukun. Jika alifnya itu tidak ada harakat berarti apa? Sukun walaupun tidak ditulis. Karena memang kaidahnya begitu, tidak ditulis sukunnya. Jelas ya? Tentang macam-macam bina pada isim maupun fi'il ataupun huruf. Ya. Huruf semuanya mabni. Ya. Isim ada yang mabni, ada yang mu'rab. Isim yang mabni sudah kita pelajari. Adapun fi'il semuanya mabni kecuali fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari' itu mu'rab. Fi'il mudhari' apakah semuanya mu'rab? Tidak. Mu'rab selama tidak bersambung dengan nun taukid. Selama tidak bersambung dengan nun niswah. Kalau bersambung dengan nun taukid maka dia mabni di atas fathah. Kalau bersambung dengan nun niswah maka mabni di atas apa? Sukun. Yasjudna, yafhamna. Ya. Mahalul asma'il mabniyati min al-i'rab. Keadaan isim-isim yang mabni dari i'rab. Yani keadaannya dari i'rab. Ya. Keadaan isim-isim mabni dari i'rab. Maksudnya isim yang mabni tapi memiliki kedudukan di dalam i'rab. Dia sendiri mabni tidak berubah tapi memiliki kedudukan secara i'rab. Ya. Amma mahallul asma'il mabniyati fil i'rab fahuwa bihasbi mawqi'ihi fil jumlati. Amma adapun mahallul asma' al mabniyah, kedudukan isim-isim yang mabni di dalam i'rab, fahuwa maka dia yaitu kedudukannya bihasbi sesuai mawqi'ihi, letaknya dia fil jumlati di dalam jumlah, yaitu susunan kalimat. Jumlah itu apa? Susunan kalimat mubtada khabar atau fi'il dan fa'il. Jelas ya? Kita ulangi. Amma adapun mahalul asma, kedudukan isim-isim yang mabniyah fil i'rab dalam i'rab, fahuwa maka dia kedudukan itu bihasbi sesuai mauqi'ihi, letaknya dia fil jumlati di dalam jumlah, yaitu susunan kalimat. Ya. Minha, di antaranya maka fi mahalli raf'in.
Ya. Minha hang kembali pada al-asma al-mabniyah. Di antara isim-isim yang mabni, maka ana fi mahalli raf'in. Apa-apa yang dia, apa-apa, kana yang dia, fi mahalli raf'in, pada kedudukan rafa. Ya, isim mabni, ada kalanya dia menempati kedudukan rafa. Ya, kedudukan rafa. Kapan? Idza kana fa'ilan. Idza apabila kana dia siapa? Yaitu isim yang mabni fa'ilan sebagai fa'il au mubtadaan atau mubtada, masalan misalnya. Maksudnya misalnya dia sebagai fa'il atau sebagai mubtada. Kita tahu ya, di jilid yang pertama ya sudah belajar isim-isim yang marfu apa saja, isim-isim yang mansub apa saja, isim-isim yang majrur apa saja, sudah dipelajari. Ya, di antara isim-isim yang marfu itu mubtada, khabar, ya, fa'il, isim kana, khabar inna, atau na'at, atau taukid dan badal terhadap isim-isim yang marfu. Kalau dia menempati kedudukannya fa'il, maka kalau dia sebagai fa'il, maka kedudukannya apa? Rafa. Misalnya hadza. Tahu hadza ini apa? Mabni. Isim apa ini? Isim isyarah. Hadza Muhammadun. Ini adalah Muhammad. Hadza mubtada, Muhammadun khabar. Ya. Hadza itu isim isyarah mabni. Mabni di atas apa? Sukun. Di atas sukun. Maka dikatakan hadza itu ya, isim isyarah mabni fi mahalli raf'in mubtada. Ya. Isim hadza ismun mabniun fi mahalli raf'in mubtada. Dia adalah isim yang mabni pada posisi rafa' sebagai mubtada. Jangan dikatakan hadza mubtada, salah. Karena dia mabni. Dikatakan fi mahalli raf'in mubtada. Ya. Menempati kedudukan rafa' sebagai mubtada. Muhammadun jelas ya, khabar marfu, alamat rafa'nya apa? Dhammah. Ini sebagai mubtada. Atau sebagai fa'il, contohnya apa? Ja'a haula'i. Telah datang mereka. Haula'i. Mabni di atas apa? Kasrah. Ya, ismun mabniun fi mahalli raf'in apa? Fa'il. Ismun mabniun fi mahalli raf'in fa'il. Pada kedudukan rafa' sebagai fa'il. Ja'a haula'i. Ya. Misalnya ja'a al-mudarrisuna. Ja'al mudarrisuna. Kemudian al-mudarrisuna bisa enggak diganti dengan haula'i? Bisa. Haula'i itu sebagai pengganti dari al-mudarrisuna. Ya, ini dengan isim isyarah. Ya, haula'i maksudnya al-mudarrisuna. Kalau ini al-mudarrisuna ini apa? Fa'il marfu, alamat rafa'nya apa? Alamat rafa'nya wawu. Alamat rafa'nya wawu, bukan dhammah karena jamak mudzakkar salim. Kemudian diganti dengan haula'i, dia mabni di atas kasrah fi mahalli raf'in fa'il. Pada kedudukannya rafa' sebagai fa'il.
Kemudian makana apa-apa yang dia fi mahalli nasbin, pada kedudukan nasab. Kapan? Idza kana, apabila dia siapa? Yaitu isim yang mabni. Apabila dia maf'ulan bihi, menjadi maf'ul bihi, au ghairihi, atau selainnya minal mansubat, dari isim-isim yang mansub. Ini au ghairihi, yang benar au ghairahu minal mansubat. Ya. Atau terhadap maf'ulan bihi au ghairahu minal mansubat, atau selain dari maf'ul bih minal mansubat, dari isim-isim yang mansub. Kita tahu isim-isim yang mansub itu bukan cuma maf'ul bih saja. Ya, banyak maf'ul bih, ada dzaraf, ada hal, ada tamyiz, ada maf'ul li ajli, ada maf'ul mutlaq, yustasna, ya, ada munada dan sebagainya. Yang sudah dipelajari di jilid pertama. Tapi di sini diambil satu contoh saja, yaitu maf'ul bih. Misalnya ra'aitu, aku telah melihat. Ra'aitukah, aku telah melihatmu. Ra'aitukah, mana yang mabni? Kah, ya. Ra'aitukah, kah, ini yang fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ya. Ada lagi yang mabni, ra'aituka. Di situ ada 3 kalimat. Ro'a, kemudian tu, sama ka. Ya. Mana? Ada lagi yang mabni. Tu, ya. Tu itu fi mahalli apa? Iya, fi mahalli raf'in fa'il. Ya, tu itu fi mahalli raf'in fa'il. Ya. Mana yang fi mahalli nasbin fi mahalli nasbin? Yang mabni fi mahalli nasbin. Innahu, keliru. Innahu salihun. Hu, ya, ahsanta. Hu, yaitu isim inna. La'allaka bi khairin, mudah-mudahan kamu baik-baik saja. La'allaka bi khairin, dan kamu dalam yang fi mahalli nasbin. Apa? Ka. Yani la'alla itu amalannya seperti inna, yaitu menasabkan isim dan merafa'kan khabar. La'allaka, ini isim la'alla. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, makana fi mahalli jarrin idza kana masbuqan bi harfi jarrin aw ghairihi minal mansubat. Apa-apa yang dia, yaitu isim mabni, fi mahalli, pada kedudukan jar. Kapan? Idza kana, apabila dia siapa? Isim yang mabni, masbuqan, didahului, biharfi jarrin, dengan huruf jar, au ghairihi, atau selainnya, minal majrurat, dari isim-isim yang majrur. Ya, isim-isim yang majrur bukan saja didahului oleh huruf jar. Apa sebab lain? Apa? Idhofah, yaitu mudhaf, atau na'at pada yang majrur, atau ataf pada yang majrur, atau badal untuk yang majrur, atau taukid untuk yang majrur. Ya, didahului oleh huruf jar, banyak contohnya. Kemarin
di pelajaran shorof sudah dirinci. Nah, fihi ma fihim fiha fihi ma fihinna fika fikuma fikum fiki fikuma fikunna fiya fina minhu minhuma minhum minha minhuma minhunna minka minkuma minkum minki minkuma minkunna minni minna ilaihi ilaihima ilaihim ilaiha ilaihima ilaihinna ilaika ilaiki ilaikuma ilaikum ilaiki ilaikuma ilaikunna ilayya ilaina. Nah, sudah disorot ya, didahului oleh huruf jar ya. Kalau itu dhamir, atau kan yang mabni kan bukan selalu dhamir, misalnya man mabni dan siapa ini sukun ditambah man, jadi apa? Fi man, pada siapa? Fi man ya. Maka man ini mabniyun fi mahalli jarin bi harfil jar. Mabniyun fi mahalli jarin bi harfil jar ya. Contoh lagi kam. Apa kam? Artinya apa? Berapa? Bi. Jadinya apa? Bi kam. Berapa? Maka kam ini mabniun fi mahalli jarin ya, mabniun fi mahalli jarin. Bi kam. Aina ya, ila. Ada apa? Ila aina. Kemana? Ila aina anta. Kemana kamu? Mabni di atas apa? Fathah fi mahalli jarin fi harfil jar. Min aina anta. Min aina, bukan min aini tuh. Min itu huruf jar. Min aini nggak bisa karena aina itu apa? Mabni min aina, nggak bisa min aini. Atau idhofah, kemarin sudah dipelajari di. Atau majrur dengan sebab idhofah. Idhofah kita kemarin sudah belajar di syaraf ya. Baituhu ya, baitu itu mudhaf, hu itu apa? Fi mahalli jarin mudhafun ilai. Baituhu baituhuma baituhum baituha baituhuma baituhunna baituka baitukuma baitukum baituki baitukuma baitukunna baiti baituna. Nah, itu dhamir-dhamir itu mabni sesuai dengan harokat akhirnya. Kemudian apa? Fi mahalli jarin mudhaf ilai. Fi mahalli jarin mudhaf ilai. Sayyaratu mobilnya sayyaratu hadha ya, mobilnya ini maksudnya mobilnya orang ini. Sayyaratu hadha maksudnya sayyaratu tapi diganti hadha isyarah ya. Atau kalau diberi badal boleh sayyaratu hadar rajuli ya, mobilnya orang ini ya. Hadahnya ini fi mahalli jarin mudhaf ilai. Al-amsilah, enggak apa-apa kita baca contoh-contoh. Huwa maridun huwa dhamirun munfasilun mabniun alal fathi fi mahalli raf'in mubtada. Ya, contoh yang mubtada tadi. Huwa maridun, dia sakit. Ya, mana yang mabni yaitu huwa. Dhamirun munfasilun mabniun alal fathi
fi mahalli raf'in mubtada. Ini difahami dan juga dihafalkan. Mabniun al fathi huwa mabniun al fathi fi mahalli raf'in mubtada. Maridun apa? Khabar. Ya, maridun itu khabar. Marada hadzal waladu. Marada hadzal waladu. Telah sakit anak ini. Mana yang fa'il? Bukan al-waladu fa'il, bukan. Tapi apa? Hadza. Hadza itu fa'il. Al-waladu sebagai apa? Badal dari hadza. Hadza ismu isyaratin. Ismu isyaratin, isim isyarah. Mabniyun ala sukun, mabni di atas sukun. Fi mahalli raf'in fa'il, pada kedudukan rafa' sebagai fa'il. Marada hadza. Ya. Al-waladu badal. Jadi badal itu diantara cirinya kalau dia itu bisa dihilangkan salah satunya. Marada hadza sebagai fa'il atau maradul waladu wal waladu sebagai fa'il. Bisa dihilangkan salah satunya. Ya, karena badal itu kan pengganti ya. Kalau tidak ada badal ya bisa. Kalimatnya tetap sempurna, tidak rusak. Marada hadza atau maradul waladu. Hanya sebagai penjelas saja supaya lebih jelas. Maksudnya hadza itu siapa? Al-waladu. Ya, kemudian yang fi mahalli nasbin sekarang. Fi mahalli nasbin. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Iyyaka itu dhamirun munfasilun. Ya. Atau dikatakan dhamir nasab munfasil. Dhamiru nasbin munfasilun. Ya, dhamir nasab munfasil. Munfasil itu yang berpisah, yang tidak nyambung, munfasil, yang terpisah. Dia mabniun al-fathi ka, ya ka. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam. Pada kedudukan nasab sebagai maf'ul bih muqaddamun yang didahulukan. Yang didahulukan dari fi'ilnya. Asalnya na'buduka, ya, ka itu sebagai maf'ul bih, tapi maf'ul bih yang diakhirkan. Ya, asalnya itu fi'il fa'il kemudian maf'ul bih itu asal. Tapi boleh didahulukan. Kalau didahulukan tidak boleh ka kemudian na'budu, tidak boleh. Tapi iyyaka, ya. Na'buduka ka kalau diakhirkan maka dhamirnya pakai ka, na'buduka. Tapi kalau maf'ul bih-nya diawalkan bukan ka lagi, beda, harus berubah. Apa? Iyyaka. Na'buduka ka-nya tadi jadi apa? Iyyaka. Iyyaka na'budu. Uhsinuka. Uhsinuka, aku berbuat baik padamu. Jadi apa? Iyyaka uhsinu. Uhsinuhum, iyyahum uhsinu. Uhsinuha, iyyaha uhsinu. Uhsinuki, uhsinuki, iyyaki uhsinu. Ya, begitu. Kemudian alaika itu yang fi mahalli jarin. Idza kana masbuqan bi harfi jar au ghairihi minal majrurat. Contohnya alaika, ka itu dhamirun muttasilun, dhamir yang bersambung. Mabniun alal fathi, mabni alal fathah fi mahalli jarin majrurun bi ala. Pada kedudukan jar yang majrur dengan ala. Jadi alaika. Ya. Alaika. Alaihi, alaihima, alaihim, alaiha, alaihima, alaihinna, alaika, alaikuma, alaikum, alaiki, alaikuma, alaikunna, alayya, alaina. Jelas ya? Ditambah dengan contoh-contoh tadi yang telah kita bahas. Paham? Baik, kemudian tamrin yang insyaallah akan kita bahas pada pertemuan mendatang. Ya. Atau pelajari
dikerjakan. Insyaallah pada pertemuan datang kita bahas bersama-sama. Tugasnya apa? Uzkuril asma al-mabniyati. Sebutkan isim-isim yang mabni fi ma ya'ti, pada apa yang datang berikut ini, wa bina'aha, dan binaknya apa, mabninya apa, wa mahalla kullin minha, dan kedudukan masing-masing darinya, dari isim-isim. Kasih contoh. Dzalikal kitabu, kitab itu, la raiba fihi. Dzalika, maka sebutkan mana yang mabni. Yang mabni adalah dzalika. Mabninya di atas apa? Fathah. Menempati kedudukan apa? Mubtada. Kemudian berikutnya innal ladina wa huwa syarrun wa lahunna alaikum yu'adzibu man yasha'u sampai akhir. Antum kerjakan di rumah, akan kita bahas pada pertemuan mendatang. Ada iskal sebelum kita akhiri? Ya karena K itu K-nya saja yang tanda. Oh iya, K dhamirun muttasil. Karena yang dibahas itu yang fi mahali jarin itu mana? Yaitu K. Ya. Ala sendiri juga mabni karena ala itu huruf. Tapi kan enggak dibahas. Yang dibahas itu yang fi mahali jarin bi harfil jar. Mana yang fi mahali jarin bi harfil jar, yaitu K. Ya, maka K itu saja yang dijelaskan. Walaupun ala itu juga mabni juga, tapi kan bukan isim, dia huruf. Ala itu huruf. Yang dibahas di sini yang mabni, yang menempati kedudukan i'rab. Ya, yang menempati kedudukan rafa, nasab, dan khafad. K-nya iya sesuai. Yahu uhsinu. Enggak boleh hu uhsinu, enggak boleh. Ya, salah. Harus ada iyanya. Yahu uhsinu. Kalau kita ingin dhamir itu adalah dhamir nasab munfasil, ya harus ada iyanya. Ya, terus kemudian ini untuk ghaib, mukhatab atau mutakallim, ya, itu tergantung akhirnya. Ya, kalau hu, huma, hum, ha, huma, hunna itu ghaib. Ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna berarti mukhatab. Ya, samanna berarti mutakallim. Inna sendiri, ka sendiri. Ini beda. Ya, beda. Itu kan bukan dhamir. Yang inna kan bukan dhamir, dia huruf. Huruf taukid yang beramal. Dia amil, memiliki amal, yaitu menasabkan isim dan merofakkan khobar. Karena inna itu tidak selalu bersama dengan dhamir innaka. Innan nabiyya boleh, inna muhammadan boleh. Ya. Itu sendiri-sendiri, inna sendiri, dhamir sendiri. Ada lagi? Jelas ya? Cukup insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.